Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Di bawah 2,0 sehingga saya selalu protes karena begitu. Kalau kau IP di bawah 2, tidak mungkin kau bisa dapat 75 SKS di tahun 83. Nah sekarang Pak Prof, kalau kita melihat dari bahwa KKN ini kan pasti ada desa atau kecamatan atau tempat ini. Bagaimana kalau desa itu ada atau eksistensi desa itu ada? Enggak, kalau yang saya heran dengan Pak Jokowi ini, Barreskrim ini, dia waktu cek di lapangan, kenapa dia pengumuman di desa Wonosegoro, ini Kabupaten Boyolali itu ada desanya sekarang? Enggak, saya sudah cek ada 11 desa di situ. 11 desa, oke. Tapi kenapa tidak disebut desa? Berarti orang curiga. Desa Wonosegoro ini bukan ini kecamatan Wonosegoro. Orang kan KKN, mahasiswa KKN ke desa, bukan ke kecamatan. Jadi dia sebut di situ bahwa ini dia betul, dia bilang tahun 83 kan? 83 di ini kecamatan Wonosegoro. Nah, sebentar Prof, sorry saya potong dulu. Jadi Pak Jokowi masuk tahun 80, semester 1 dan menuju 81, 82, 83 berarti sudah masuk ke semester yang ke-5 atau 6 ya? Kalau misalnya itu dipakai, berarti dia sudah DO. Karena begini, dia hanya bayar ini SPP 81, 82. Oh, oke. Berarti kalau dia KKN 83 kan dia tidak bayar, dia terbukti bahwa tidak ada bukti setor di SPP. Bagaimana dia bisa KKN? Kau tidak ada bukti pembayaran, kau itu ambil program ke atas, itu tidak ada. Nah itu yang sekarang kalau mau diceritakan, saya selalu bertahan bahwa dia DO karena karena sudah terbukti, Barreskrim aja bukti dia hanya bayar SPP 81, 82. Nah terus 83, 84, 85 di mana? Padahal kalau 83 dia bayar, berarti betul dia ikut KKN. Tapi untuk memenuhi persyaratan 75 tidak mungkin Pak. Kok dia sudah mengaku ada kan? Kalau dia IP di bawah ini 2, berarti dia ambil 15 kredit saja kan? 15 kredit. Nah, 15 kredit berarti kira-kira hanya 15, 30 sampai 60-an aja kredit. Pada persyaratan 75. 75 sekali. Baru biasa kan orang KKN kan di akhir tahun. Misalnya, kenapa dia KKN di 83? Padahal dia harusnya tidak memenuhi persyaratan. Nah, padahal kalau aturan dia tamat di 85, berarti dia KKN antara 80, 84, 85, itu dia. Nah, saya ingin konfirmasi ke Pak Prof ini. Artinya kan Pak Prof masuk di tahun yang sama, 1980. Dan waktu itu kan PTUN berlaku sama ya, di Indonesia. Apakah jangan sampai mungkin ada otoritas tersendiri yang diambil dijalankan oleh masing-masing kampus ketika sudah terjadi selesai proses ini? Atau nggak, tidak bisa Pak, karena kami kan dulu kan sama-sama PTN. Ya. Di Undana walaupun dia di kelas istilahnya tidak selevel UGM, tapi kan statusnya PTN. Artinya pemberlakuan PTN ini misalnya contoh. Kenapa saya berani bilang ini sama karena begini. Dulu kan saya selalu sekarang mungkin saya terkenal karena saya angkat IPK ini, indeks prestasi kumulatif ini berlaku sama bahwa kalau IP di atas 2,5 otomatis dia tulis skripsi kan. IP di bawah ini 2 sampai 2,5. 2,5 sampai 2 berarti dia tulis makalah tanpa penelitian. Nah sekarang alasannya kenapa harus ada pembagian klasifikasi bahwa IP sekian harus menuliskan skripsi, IP makalah, bukannya antara 2 sampai 25 malah meringankan. Bukan, tapi kan ini awalnya kan dari hitung ini IPK. Jadi kita masuk misalnya semester pertama kan biasanya banyak antara 20 berapa, bisa 24 lah. 24. Kalau kita lulus semua 24, syukur kan? Berarti semester berikut kita ambil semua. Nah, sekarang kalau kita ini IP rendah, tidak mungkin kita ini di semester berikut tidak bisa ambil semua. Karena kita kemudian nanti kan dampaknya adalah teman-teman kita yang satu angkatan kuliah makin ke atas, kita malah ambil kuliah ke bawah karena mata kuliah ada utang di bawah. Nah,
Itu yang membuat ini kemungkinan tidak DO, tapi dia malu sendiri. Karena begini, nanti adik-adik yang masih teman ini kakak kelas ini kok temannya sudah di atas, kok dia masih di bawah, berarti bodoh dia kan. Nah, karena dengan adanya sindiran begitu, pasti dia malu, dia tidak mau kuliah lagi tuh. Betul, Pak. Nah, itu berarti, nah ini mengenai IPK ini kan Pak Prof, artinya tidak akan jauh-jauh dari transkrip nilai. Artinya kemarin ketika ribut-ribut mengenai soal fisik, ijazah, ribut mengenai soal bagaimana digital forensik, ahli tentang bagaimana laboratorium forensik dan sebagainya, tetapi mungkin lupa atau tertinggal, belum sempat dimasukkan bagaimana melihat dari sisi akademisnya tentang transkrip nilai yang menyatakan bahwa antara ijazah dan transkrip nilai harus sejajar. Gitu. Nah, transkrip nilai keberlanjutannya ada IPK yang menyatakan bahwa IPK ini ada apabila kumulatif akumulasi dari nilainya di transkrip. Nah, sekarang bagaimana Pak Prof bisa melihat dari sisi transkrip ini? Apakah UGM masih menyembunyikan transkripnya ini? Enggak, bagi saya kan, saya jujur saya bisa bicara begini karena saya tetap berpatokan pada pengakuan Jokowi di 29 Juni 2013 itu di pertemuan mahasiswa di UII Islam. Jadi makanya kalau bisa saya selalu bilang, kalau misalnya kita sudah tahu IPK, tidak perlu lagi bilang itu otomatis bilang ini harus ini forensik di ijazah dengan skripsi kan? Karena waktu kita ini punya nilai IPK di transkrip kan jelas semester 1 misalnya berapa diambil toh. Nah, sekarang kan di situ kan IPK. IPK itu yang menentukan apa kalau kita IPK tinggi, otomatis kita ambil banyak, makanya habis cepat kan. Kalau kita IPK Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.